المصنف في الكتاب. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulama Aiza wal Afadil, para kiai, para ibu nyai, para hadirin hadirat jamaah pengajian jelang maghrib di Masjid Baitul Mukminin alun-alun Jombang rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdir kita bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini sampai hari ini, insya Allah hari ke-14, dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzma beliau, baik ketika kita masih hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita di akhirat. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan pengakuan dengan ditandai mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan sore menjelang petang kali ini akan saya bacakan salah satu bab dari kitab hadis yang saya ambilkan dari Mukhtar Al-Hadis, yaitu bab ke-31, keutamaan berzikir kepada Allah dan juga keutamaan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tarsul hadi wassalasun fi fadli zikrillah wa hamdihi wa syukrihi azza wa jal. Pelajaran ke-31 dari kitab ini menerangkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalil nas yang mendasari kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana kita ingat dengan Allah itu? Zikron kasiro, dengan sebanyak-banyaknya berzikir, dengan sebanyak-banyaknya mengingat. Ini
cara kita berzikir kepada Allah yang dianjurkan. Kapan itu? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir kepada Allah, apakah dengan itu membaca tasbih atau membaca takbir atau membaca tahmid, bukratan wa asila, pagi dan sore, terus menerus, pagi sore, setidaknya seperti itu. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, untuk orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Siapa mereka itu? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mampu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan musibah. Qiyamau wa qu'udan, berdiri dan duduk, ini maksudnya di situasi apapun, bahkan wa'ala junubihim, dalam keadaan tidur sekalipun. Ini syarat dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pinter, ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya ini ada iman yang kuat. Tidak sekedar di dalam akalnya terdapat otak yang cerdas, brilian, luar biasa, tidak cukup. Tetapi justru orang yang cerdas dilambari dengan hati yang penuh keimanan, sehingga kemampuan otaknya ini terkontrol oleh disiplin agama yang kuat. Oleh karenanya disampaikan tadi dalam Al-Quran, siapakah orang-orang yang mempunyai akal itu? Orang-orang yang mampu mengingat Allah di setiap kondisi apapun. Rasulullah menegaskan di dalam hadis beliau, ini ciri-ciri orang mukmin. Dan orang mukmin itu mempunyai derajat luar biasa yang dimampukan Allah mengelola situasi dan kondisi, baik dalam keadaan bahagia maupun keadaan susah, musibah, ujian, atau dalam keadaan senang, semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali hanya orang-orang yang beriman. Bagaimana orang mukmin kok bisa merubah atau situasi apapun disikapi, dikelola menjadi sesuatu hal yang baik? Jika seorang mukmin mendapatkan situasi yang membahagiakan, maka situasi itu baik baginya dengan cara dia bersyukur. Dan jika seorang mukmin mendapati situasi kondisi yang tidak menyenangkan, situasi kondisi yang tidak menyenangkan itu pun menjadi baik untuk dirinya karena dia bersabar. Inilah orang mukmin. Maka Al-Quran ini nyambung dengan hadis Rasul. Kalau kita ingat
di pelajaran usul fikih itu ada yang namanya taksis. Taksis itu apa? Taksis itu adalah suatu materi, satu kaidah dalam ilmu usul yang dia itu menjelaskan dalil-dalil mujmal atau dalil-dalil yang bersifat umum. Ini perlu dipertegas, perlu dijelaskan dengan cara mentaksis. Nah, taksisul dalil ini bisa terjadi Al-Quran nanti ditaksis oleh Al-Hadis, atau Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ada satu ayat mujmal nanti ditaksis dengan ayat yang lain. Bisa jadi juga Al-Hadis ditaksis dengan ayat. Jadi hadisnya dulu baru nanti turun ayat belakangan, turun wahyu Allah. Bisa jadi seperti itu. Atau Al-Hadis dengan hadis. Ini juga bisa terjadi. Nah, maka tidak heran kalau Al-Quran dengan hadis itu berkesinambungan. Contohnya itu tadi, penjelasan tentang siapa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai akal. Ternyata tidak sekedar orang-orang yang mempunyai intelijensi quotient IQ yang tinggi, tidak sekedar orang-orang yang otaknya brilian, tetapi justru orang yang cerdas yang dimaksud di sini adalah orang-orang di samping akalnya berfungsi, tetapi akal itu dipandu oleh hati yang penuh dengan keimanan, sehingga situasi apapun dapat dia kelola. Termasuk kita kaum muslimin di Indonesia ini, sudah kurang lebih 3 Ramadan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi kondisi yang extraordinary, tidak biasa, bisa disebut luar biasa. Walaupun alhamdulillah kekinian ini sudah agak landai, sudah mereda, tetapi situasi pandemi ini merupakan ujian bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang otaknya selalu dipandu oleh keimanan di dalam hati. Sehingga sekalipun kita berada situasi yang sulit saat pandemi, akan tetapi iman kita tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Iman kita semakin kuat, sehingga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini kita tetap dipandu dengan disiplin ilmu agama yang kuat. Contoh, kalau hari ini kita sudah landai, tapi kemarin-kemarin bahkan di Ramadan pertama kedua sampai ada aturan untuk menghindari mewabahnya pandemi, sehingga masjid-masjid, musola-musola diatur oleh para takmir, para jamaah sedini mungkin agar tidak sampai mewabah secara cepat. Bahkan sampai ada destinasi, bahkan sampai ada yang ditutup, bahkan sampai ada yang ditutup. Akan tetapi hal tersebut sesungguhnya adalah ujian bagi orang-orang yang berakal. Tentu orang-orang yang berakal sebagaimana yang disampaikan dalam dalil Al-Quran tadi adalah orang-orang yang mampu mengingat Allah, berzikir kepada Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim dan wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Kenapa? Karena di dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kecerdasan IQ ini
semakin menyempurnakan keimanannya, semakin menyempurnakan hati yang beriman karena dipandu oleh disiplin ilmu agama. Dalam satu contoh bagaimana penyelesaian fikih soal ibadah mahdhah seperti sholat berjamaah, maka kita diberikan kemampuan Allah untuk menelaah, mencari hukum-hukum berdasarkan pendapat-pendapat para ulama, di antaranya penggunaan masker. Penggunaan masker itu dalam sholat, di dalam hukum fikih, ini orang sholat hukumnya tidak wajib bahwa hidung ini harus menyentuh tempat sujud, karena arkanus sujud itu hanya ada 7, yaitu pertama adalah jabah, batuk, apa ini bahasa Indonesianya batuk itu, dahi. Kemudian yadaini, telapak tangan 2 ini. Kemudian rukbataini, lutut 2. Kemudian qadamaini atau telapak kaki 2. Itu rukunnya sujud. Jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, adapun hidung menyentuh tempat sujud ini hukumnya hanya sunnah. Jadi karena situasi pandemi, orang-orang dzawil albab, orang-orang yang cerdas dipandu dengan keimanan, bagaimana sebisa mungkin dia mencegah wabah pandemi, karena bergerombol ini juga waktu itu bergerombol ini sangat mengkhawatirkan, maka penggunaan masker di dalam sholat ini tidak menghalangi orang berjamaah, dan bersujud menggunakan masker tidak membatalkan sholat, karena masker ini hanya menutup hidung dan mulut, kecuali kalau maskernya dipakai di dahi. Nah, ini malah nanti sujudnya tidak sah. Tapi ya aneh, masa ada masker ditaruh di dahi, karena fungsi masker itu untuk menutup hidung dan mulut. Ini salah satu kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurai bagaimana detail fikih di dalam persoalan ini. Dan inilah tanda-tanda orang yang beriman. Artinya syarat dengan yang didakwakan Nabi tadi, dalam situasi sulit sekalipun orang mukmin ini mampu bersabar, sehingga kesabarannya ini adalah tolak ukur iman dia. Sehingga dalam situasi kita saat pandemi, bukan berarti kita kemudian tidak melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi kita tetap melakukan sholat berjamaah, tetapi akal kita, kecerdasan kita ini kemudian kita gunakan sehingga kita menggunakan masker. Ini salah satu contoh. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya warawalan cerita sapa Syekhoni an Abi Hurairah radhiyallahu an. Satu hadis datang dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul. Yaqulu dawuh sapa Allah taala, ana utawi ingsun iku inda dhanni abdi, ing dalem mungguhe penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut cerita dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini termasuk salah satu ulamanya kalangan sahabat. Beliau ini sebetulnya dulu bukan termasuk orang yang cerdas, karena sudah sepuh. Sampai satu ketika sahabat Abu Hurairah itu setelah sekitar 3 tahunan mengaji kepada Rasulullah, ditanya sama Kanjeng Rasul itu, ya Abahurin, ya Abahiratin, Abu Hurairah, sudah berapa yang kamu hafal ilmu dariku? Beliau mengatakan, ya Rasul, saya ini
orang yang tidak limpat, orang yang akalnya nggak cerdas. Tapi saya itu suka, kalau jenengan ngaji itu saya suka hadir. Jadi yang penting saya hadir gitu aja, kadang-kadang ya tidur gitu. Akhirnya Rasulullah itu apa? Tabassum, tersenyum Rasulullah. Kemudian serban beliau ini diambil, beliau Rasul ini berdoa, kemudian seolah-olah seperti orang yang sedang menuangkan sesuatu dari serban ke kepala Abu Hurairah. Nah, ini namanya tabaruk. Makanya bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tabaruk itu hukumnya boleh. Rasul sendiri mencontohkan seolah-olah menuangkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Maka sejak saat itu tidak satu pun hadis tidak dihafal oleh Abu Hurairah. Ini. Jadi dulunya Abu Hurairah itu enggak sama sekali enggak hafal, tapi suka. Kemudian ditanya Rasul, itu tadi jawabannya, dan kemudian Rasul mendoa di sorban beliau, kemudian dituangkan seolah-olah menuangkan sesuatu ke kepala Abu Hurairah. Dan sejak saat itu tidak satu pun hadis yang tidak dihafal oleh Abu Hurairah. Dan beliau menjadi salah satu ulamanya sahabat. Sahabat itu ribuan, tapi yang ulama ini nggak banyak, sedikit sekali. Antara lain Abu Hurairah. Ada lagi nanti Abdullah bin Abbas, ini ahli tafsir. Tidak satu pun tafsir para ulama yang tidak bersumber dari Abdullah bin Abbas. Ada lagi Abdullah bin Umar. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, yang dari karangan perempuan Sayyidah Fatimah, dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak. Nah, Rasul bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala dawuh, berfirman kepada Kanjeng Nabi, saya itu sebagaimana hamba-hambaku menyangka. Dari Allah itu tergantung bagaimana hambanya menyangka. Kalau pendekatan hamba ini Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim bagi dia. Tapi kalau pendekatan hambanya itu Allah itu Jabbar, Maha mengatur, Qahar, Maha memaksa, maka ya Allah Jabbarun Qaharun. Maka ini salah satu kunci bagaimana kita mengenal Allah, yaitu bagaimana diri kita, prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dzanni abdi, saya itu terserah hambaku bagaimana berprasangka kepada aku. Oleh karenanya di dalam agama kita, kita sangat dianjurkan di situasi apapun selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi apapun kita sangat dianjurkan berhusnudzon. Bahkan kalau bisa kita meyakini, yakinlah bahwa urusan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah urusan yang terbaik daripada urusan yang kita pilih sendiri. Ketika kita sudah sampai pada derajat seperti ini, maka iman kita ini akan mudah untuk membuahkan hasil, sehingga hidup kita menjadi rileks, hidup kita tidak terbebani. Orang apa tidak boleh mempunyai keinginan? Boleh. Orang boleh mempunyai keinginan, tetapi ingat, keinginan orang itu hanya sebatas keinginan. Perencanaan orang itu hanya sebatas perencanaan. Lalu apakah tidak ada ikhtiar? Ikhtiar wajib. Berusaha diwajibkan oleh agama. Maka jangan pernah bermimpi menjadi orang kaya kalau kita hanya berpangku tangan tidak mau bekerja. Ini perintah agama. Tetapi bagaimana? Katanya tadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ini soal hasilnya.
Ini soal ending dari sebuah prosesnya. Maka keputusan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita di dalam berupaya, berikhtiar, berusaha, hendaknya selalu mempunyai adab, mempunyai tata krama sopan santun, baik kepada makhluk, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita sakit, kita ke dokter, ini merupakan ikhtiar, diperintahkan oleh agama, maka kita harus melakukannya. Akan tetapi di dalam keyakinan kita, kita berpasrah kepada Allah bahwa sesungguhnya penyakit dan obat itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa kita sakit kemudian ke dokter, ini sekedar untuk menjalankan perintah agar kita tidak berpangku tangan, agar kita berikhtiar seoptimal mungkin, sekuat tenaga. Oleh karenanya orang berupaya, berusaha untuk sembuh dari penyakit, ini juga suatu ibadah. Sama halnya dengan orang bekerja, ini adalah satu ibadah jika memang di dalam hati kecilnya ditanamkan bahwa bekerja ini adalah merupakan pemenuhan perintah agama, diperintah oleh syariat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Akan tetapi tentang hasil, apakah kita akan kaya, apakah kita rezeki kita akan seberapa, ini mutlak kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam urusan ini, sopan santun, tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa melakukan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kondisi apapun. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan, ketika seseorang dalam situasi yang pahit, seseorang dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, tetap dianjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu ajaran yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak hanya dalam kesempatan-kesempatan yang membahagiakan saja, dalam situasi-situasi yang kondisinya sesuai dengan perencanaan kita saja, dalam situasi yang kita harapkan saja. Tidak. Akan tetapi dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi saat kita tertimpa ujian, musibah, kepahitan, kemelaratan, ketidakenaan, ini juga Allah adalah segala hal yang patut untuk dipujikan kepada beliau. Allah lah satu-satunya zat yang tidak ada pujian selain hanya untuk beliau. Inilah salah satu cara sopan santun kita, tata krama kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam situasi-situasi seperti saat sekarang, kita masih dalam situasi pandemi, walaupun alhamdulillah sekarang ini kita sudah semakin lebih bagus, situasinya semakin lebih baik, tetapi tetap kita dianjurkan, diajarkan oleh agama kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang mempunyai akal, kecerdasan, liulil albab, di setiap situasi apapun, di sana akan menemukan hikmah, dan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya merasakan secara zahiriah tanpa pernah merenungkan, kemungkinan kita hanya akan mengeluh, dan mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Pendapatan turun, karyawan pabrik semakin dikurangi, natural resources sudah semakin habis,
Sementara situasi pandemi dunia menimpa sehingga resesi ekonomi ini tidak hanya di Indonesia. Perdagangan internasional lesu dan ini berpengaruh sampai ke regional dan lokal. Otomatis saat-saat sulit kemarin itu serba sulit situasi kita. Keadaan fisik diancam dengan penyakit, ekonomi diancam dengan krisis moneter dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita mampu berpikir dengan kecerdasan yang dilambari oleh keimanan, tentu kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa di balik peristiwa-peristiwa yang walaupun menurut akal kita ini adalah peristiwa yang tidak kita inginkan, termasuk adanya penyakit dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah sesuatu hal yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita tutup pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna min ibadika dhalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqatu wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.